saudara. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya pada pagi hari ini saya melayani di gereja lain dan kami tukaran mimbar untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi ya, karena sesuatu dan lain hal itu diurungkan dan kembali saya harus berada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada segala sesuatu yang kebetulan, semua dalam perencanaan Tuhan. Berkaitan dengan firman Tuhan itu pula yang saya akan sampaikan. Baik, sama-sama kita akan belajar sama-sama dalam kitab Esra pasal yang pertama, Perjanjian Lama. Kitab Esra ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita masih akan belajar tentang Immanuel, karena tema Natal sepanjang minggu ini atau sepanjang bulan ini bagi gereja-gereja Indonesia berbicara tentang Immanuel, Allah beserta kita. Nah, kita akan belajar dari perspektif yang lain, bagaimana Allah menyertai umatnya Israel dan bagaimana juga Allah menyertai umat hari ini. Baik, yang sudah dapat boleh bilang amin. Amin. Esra pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca, bisa disimak. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan perikop ini saya memberi judul Allah menyertai kita. Ya, memang ini sama dengan Immanuel. Tetapi kita akan melihat dari perspektif yang lain betapa luar biasa Tuhan itu bekerja dalam rangkaian sejarah hidup umatnya dengan cara yang sangat berbeda, dengan cara yang tidak terselami. Bahkan disitulah kita melihat, dikoneksikan dengan hidup hari ini, bahwa Tuhan menyertai saya dan saudara apapun yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berfirman kepada Yusuf dan Maria yang kita bahas pada waktu hari Natal, bahwa dikatakan anak darah atau Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan berikan nama dia Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Pada periode sebelumnya, bagi orang Israel pada waktu itu, Tuhan tidak berbicara. Tidak ada firman yang didengarkan. Itu dikatakan periode diam selama 400 tahun, atau dalam istilah teologi intertestamental. Artinya pada selama kurun waktu 400 tahun Tuhan tidak bicara. Mereka hanya memakai patokan kitab Taurat atau kitab Perjanjian Lama. Ya, kita juga hari ini pakai kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tetapi pada waktu itu tidak ada suara Tuhan kepada Nabi akan disampaikan. Nah, ketika Tuhan berbicara kepada Yusuf untuk menyatakan dia Immanuel, tentunya ini merupakan satu ungkapan, satu kepastian, satu penegasan bahwa di dalam keadaan apapun, bahkan pada waktu itu orang Israel dalam keadaan terjadi oleh Romawi, dikatakan kepada Yusuf Allah Immanuel. Nah, ketika kita melihat ke belakang dari kehidupan orang Israel pada waktu itu, mereka hidup dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Ketika mereka kembali ke Israel, membangun perbutuhan yang sudah hancur oleh karena diserbu atau dihancurkan oleh Babel, itu mereka dijajah lagi. Tetapi Tuhan menyatakan diri bahwa Allah Immanuel, yang menjadi pertanyaan bahwa kalau Allah menyertai kita atau Allah menyertai umatnya, kenapa mereka masih jatuh bangun dalam persoalan bahkan juga keadaan yang terjajah oleh bangsa lain? Bukankah Allah menyertai mereka? Nah, perspektif ini yang saya harus sampaikan kepada kita, bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia katakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam.
Tetapi yang menimbulkan pertanyaan bahwa hari-hari ini pun juga umat Kristen, saya dan saudara tetap mengalami pergumulan. Nah, berbicara tentang Allah menyertai kita seperti apa? Kalau kita kembali mereview apa yang Tuhan sampaikan kepada Ezra pada perikop yang kita baca, sebenarnya itu pengenapan dari nubuat Nabi Yeremia. Kalau kita membaca Yeremia pasal 9 ayat yang ke-10, saya katakan bahwa nanti genap 70 tahun di Babel, firman Tuhan kepada Yeremia, aku akan memperhatikan kamu dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat ini. Maksudnya tempat ini ketika Tuhan berfirman kepada Yeremia itu di Yerusalem. Dan ketika kita membaca dalam pasal pertama tadi, dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Berarti Ezra dia memahami tentang rencana Tuhan bagi Israel, bahwa setelah genap 70 tahun mereka akan kembali pulang ke Yerusalem. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika Tuhan menyampaikan kepada Yeremia bagaimana mereka akan pulang ke Yerusalem, itu modelnya, prosesnya tidak diceritakan, prosesnya tidak diuraikan seperti apa. Kalau kita ada di posisi pada Yeremia pada waktu itu, tentu kita akan berpikir bahwa Tuhan akan tiba-tiba bagaimana mungkin Raja Persia kalah atau bagaimana kemudian mereka bisa pulang dengan bebas, karena mereka dalam jajahan, dalam istilahnya pembuangan. Tetapi ini yang harus kita lihat bahwa Immanuel atau cara Allah bekerja dalam kehidupan orang umatnya pada waktu itu dan kehidupan kita hari ini itu berbeda-beda setiap kita. Dan ini yang sangat luar biasa, bahwa kita hari ini tidak seperti orang Israel. Umat Tuhan pada hari ini tidak seperti orang Israel. Kita bukan menantikan pemulihan bagaimana kembali ke tanah perjanjian, tapi kita sementara menanti bagaimana untuk kembali ke Yerusalem baru. Amin. Yerusalem baru adalah tanah surgawi. Dan di sini tentunya kita akan berhadapan dengan begitu banyak persoalan rentetan kehidupan yang tidak pernah habis-habis. Saya seringkali dihubungi oleh orang-orang tertentu, ya di jemaat bisa juga di luar jemaat, bagaimana menghadapi persoalan yang sungguh sangat berat. Sudah melayani Tuhan tetapi masih ada masalah. Sudah aktif, sudah begitu sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, tetap persoalan itu masih ada. Ketika Allah berkata Tuhan menyertai kita, tentunya ini membuat satu pertanyaan, seperti bagaimana? Pagi ini kita akan belajar seperti bagaimana Allah menyertai kita. Dan dengan baik bahwa sampai hari ini firman Tuhan ini tetap sama. Allah Immanuel, amin. Allah menyertai kita. Mungkin hari ini kita dalam pergumulan keluarga yang tidak pernah menghadapi satu akhir atau tidak ada jalan keluar. Di dalam hubungan suami istri, atau di dalam rumah tangga, bahkan di dalam berbagai hal. Semakin kita dekat dengan Tuhan, persoalan ini bukan mendapatkan ujung, tetapi semakin rumit. Dan seringkali kita bertanya, Tuhan, saya berdoa awal tahun, sekarang sudah mau selesai di tahun 2020, kok masih begini? Di manakah Tuhan? Ketika mendengar kesaksian orang lain begitu luar biasa bagaimana pertolongan Tuhan, dan kemudian kita mencocokkan dengan diri kita, tapi persoalan itu berbeda. Bahkan kita lihat, saya sepertinya tidak ada apa-apa yang Tuhan lakukan. Dan saya mengatakan bahwa Allah tetap Allah Immanuel. Dan hari ini kalau tema ini dimunculkan oleh PGI dan juga GBI, itu bukan karena berkaitan dengan COVID semata, tetapi ini merupakan pernyataan Tuhan bagi saya dan saudara. Apapun keadaan kita, Allah tetap Allah Immanuel. Amin. Nah, kita akan belajar dari perikop ini bagaimana untuk melihat cara Tuhan menyertai kita dalam perspektif yang berbeda, dengan juga hal-hal yang tidak kita selami, tidak dapat kita pikirkan. Saya memberi judul kecil 2M. Ya, kalau sekarang 3M kan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Saya cuma pakai 2M. Yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua kita baca. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Nah, apa yang digerakkan oleh Tuhan? Ayat 2 dibilang begini, beginilah perintah Kores Raja Persia itu, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Dengar baik, Allah menyertai kita. Allah Immanuel bagi saya dan
kita harus memahami cara Tuhan bekerja. Nah, ini yang sangat penting. Sama-sama boleh bilang memahami cara Tuhan bekerja. 3, 2, 1. Memahami cara Tuhan bekerja. Seringkali ketika kita berdoa meminta pertolongan Tuhan, entah dalam kebutuhan yang mendesak, misalnya kalau mendesak itu sakit penyakit atau kebutuhan hidup finansial, masing-masing orang berbeda. Nah, kita mulai mindset Tuhan, atau kita mulai mendesain pola kita, Tuhan tolong saya. Nah, dalam pikiran kita akan muncul konsep berpikir kita seperti itu, Tuhan bisa menolong saya. Nah, saya juga dalam proses pertumbuhan iman seringkali seperti itu, ya. Zaman dulu, ya ini sudah pernah mungkin saya saksikan, sebenarnya malu saya saksikan tapi tidak apa-apa. Ini kesaksian. Saya dulu masih awal-awal ikut Tuhan. Saya selalu berpikir yang ajaib, yang supranatural, karena saya tahu Allah itu sanggup melakukan mujizat. Memang Tuhan sanggup melakukan mujizat. Tetapi dalam banyak hal Tuhan memakai cara yang alamiah, natural. Nah, kembali kepada cerita tadi. Awal-awal saya bekerja, kami memang dalam ekonomi itu sangat, ya, pas-pasan lah begitu. Walaupun saya bekerja di bank, karena ya tetap mengutamakan integritas. Ketika membutuhkan satu permohonan, saya berdoa supaya Tuhan berikan uang. Tidak banyak, palingannya cuma sekitar 500.000. Saya berdoa. Nah, cara saya men-set bagaimana cara pertolongan Tuhan itu dengan cara apa? Cek di ATM, jangan-jangan ada orang transfer duit, kan begitu kan? Karena kalau dengan orang kesaksian tiba-tiba ada rekening masuk sekian, kan begitu. Memang Tuhan bisa cara begitu, dan saya pun juga sudah berapa kali sering juga mengalami hal seperti itu. Saya tahu dari mana orang transfer. Tetapi poin saya pada hari ini untuk memahami Allah Immanuel, jangan kita mendesain Tuhan dengan cara seperti itu. Nah, singkat cerita yang tadi itu, saya kemudian masuk lagi ke mesin ATM. Saya cek lagi, tidak ada duit masuk. Ya. Kemudian saya cek lagi dengan hari, tidak ada duit masuk. Kemudian ketika sudah selesai, saya tak kaget, ada angka 1 juta rupiah. Saya sudah Tuhan, duit masuk. Ini jawaban Tuhan. Oh, berdebat. Saya cek karena saya di bank, saya lihat dari mana saya transfer ini. Saya lihat dari lu. Saya cari namanya tidak ada. Biasa kalau orang transfer ada nama situ kan. Nah, sudah, ini pasti jawaban Tuhan. Kemudian saya sudah beli keperluan rumah, tak tidak sampai juga 1 juta, cuma 500.000 kita pakai. Ya. 2 hari, 1 hari belum ada berita. 2 hari belum. Hari ketiga, om saya telepon dari dulu. Om ini memang jarang ketemu, tidak tahu dia dapat di mana satu nomor rekening. Dia tanya sama saya lupa pada waktu itu. Dia cuma bilang ya dia pakai nama kecil saya. Dia bilang tolong nana bawa akun kiriman sama tante ada 1 juta. Aduh, langsung bisa tidak. Berarti yang kali ini, aduh salah ya. Haleluya. Saya jawab 500 ini antar sama tante. Ini om ada kirim 1 juta, cuma 500 pakai. Nanti kita gajian kita ganti. Oh iya. Saya ketika merenungkan ini saya bilang aduh, Tuhan jangan main-main dengan saya. Kan begitu kan? Ya. Memang waktu itu saya lupa, mungkin ibu ingat ada cara Tuhan yang lain menolong kami, tapi bukan dengan cara itu. Ya. Saya lupa, tapi ada cara Tuhan. Tetapi poin saya bahwa di dalam kita menantikan cara Tuhan, kita kan pegang alam menyertai kita. Jangan pakai pola kita, jangan pakai cara kita atau konsep kita berpikir. Tidak bisa, ya, tidak bisa. Dan kembali kepada konteks saya bahwa ketika Ezra menyatakan di ayat yang pertama, dia menyinggung kembali nubuat Yeremia. Nah, Yeremia pasal 1:9 ayat ke-10 coba baca, ditampilkan. Itu waktu itu Yeremia masih ada di Yerusalem. Mereka waktu itu baru mulai dibuang, diasingkan. Tuhan berfirman kepada Yeremia, dikatakan begini, Yeremia 29 ayat 10, 29, bukan 9, 29, maaf. 29. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun baru Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku janjiku itu kepadamu, dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, maksudnya ke Yerusalem. Di sini tidak dibilang bagaimana polanya. Tetapi dengar baik, Tuhan bekerja di dalam sejarah hidup manusia.
yang tidak terpikirkan, yang tidak terselami, yang tidak pernah diduga. Nah, perhatikan di ayat yang pertama tadi dikatakan Tuhan menggerakkan hati Kores. Luar biasa. Siapa Kores? Kores itu raja Persia. Dia bukan percaya kepada Tuhan, dia raja kafir. Dia penganut Zoroaster. Itu agama orang-orang di Persia. Sekarang masih ada penganutnya di Iran. Kurang lebih saya baca di Google tadi pagi 150 juta masih banyak. Itu agama kuno, agama Zoroaster. Nah, Kores dia penganut agama ini. Nah, tentunya bagi Ezra dan orang Israel tidak pernah berpikir bahwa bagaimana Tuhan mengenapi janjinya. Kores, aduh, ini orang asing, orang kafir malah. Bagaimana cara dia mau kasih pulang Tuhan? Kecuali tahanan. Kalau mau lari bisa-bisa dapat dolar di perbatasan, dibunuh semua kita. Tetapi luar biasa, tidak terselami oleh pikiran daripada Ezra dan orang Israel. Tuhan menggerakkan hati Kores. Luar biasa. Poin saya mau mengatakan bahwa di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ketika kita mengharapkan Tuhan semesta alam, Dia Allah Immanuel, apapun yang kita hadapi, Tuhan punya cara untuk memberikan jalan keluar kepada kita, walaupun dengan hal yang tidak terselami pikiran kita. Yang sudah katakan amin. Jangan pernah ragu. Kores itu dia penganut Zoroaster. Zoroaster itu agama kafir, ya. Mereka punya pemahaman di dalam kehidupan agama Zoroaster itu ada 3 prinsip konsep berpikir mereka. Agama Zoroaster itu ada 3 konsep, yaitu berkata, berpikir, dan berlaku baik. Dan perhatikan, Tuhan pakai orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena dalam falsafah Raja Kores itu hidup yang toleran, dia moderat. Karena menganut prinsip Zoroaster itu berkata, berpikir, dan berperilaku baik. Poin saya mengatakan bahwa kalau kita hidup secara toleran, dimanapun kita berada, Tuhan bisa pakai orang yang tidak seiman pun untuk menolong saya dan saudara. Amin. Nah, ini yang sangat penting saya mau tekankan kepada kita, bahwa kehidupan toleran itu menunjukkan bahwa di dalam hidup sosial kita Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong, untuk menyertai, bahkan untuk memberkati kita. Amin. Nah, oleh karena itu poin saya bahwa kehidupan yang toleran itu sangat penting bagi saya dan saudara. Orang Kristen jangan hidup eksklusif, memisahkan diri dari kehidupan sosial, bahkan dengan orang-orang yang tidak seiman. Kita memang hidup di tentena yang homogen sama-sama kita, sehingga seringkali kalau kita hidup di luar, kita akan sedikit risih karena tidak terbiasa. Kami di Palu di belakang ada masjid. Ketika zaman-zaman dulu ada keluarga yang datang dari tentena, kaget dengar suara azan, ya. Nah, memang di sini ada juga tapi kurang terdengar. Nah, kenapa? Karena tidak terbiasa. Nah, untuk saya dan saudara, ketika kita hidup di lingkungan yang heterogen, yang bercampur, kita ya jangan eksklusif. Nah, apalagi di dalam kehidupan yang seiman. Karena kenapa? Bahwa cara Tuhan bisa memakai orang-orang seperti mereka juga untuk menolong kita di dalam segala kebenaran kita. Nah, untuk itulah poin saya bahwa kesaksian hidup kita dimanapun kita berada yang toleran dan tidak eksklusif, moderat, itu sangat penting. Saya mungkin pernah sampaikan kesaksian dari almarhum mertua saya, papi dari ibu. Saya belajar banyak dia bagaimana tolerannya. Dia tolerannya bagaimana dengan orang-orang, anak-anak pun juga dia bergaul akrab. Dan di Poso saya ingat dia punya teman, mau orang Arab, orang Gorontalo, macam-macam semua suku orang Bugis, baik saya lihat. Dan akrab. Saya ingat waktu saya pertama ke Jakarta, studi itu pertama sudah beberapa kali, tapi saya waktu itu pelatihan, dia cuma kasih surat. Dibilang nanti sama papi berteman, alamatnya di Jakarta Selatan, Manggarai. Saya tahu alamatnya di mana. Saya cuma cari, ya cuma berani naik bis kota, naik metro mini waktu itu. Saya dapat.
Nah, ketika saya muncul di situ di rumahnya, ternyata dia pengatur TKI. Saya bilang ketemu, nama saya sebut omnya, ya, kalau lupa namanya misalnya. Nah, dia bilang, kamu dari mana? Satpam yang tanya. Saya bilang dari Poso, ketemu. Ya. Ketika ketemu, bilang saya dari ini, saya bawa surat. Nah, ternyata isi surat dari almarhum papi saya itu cuma bilang, tolong perhatikan, ini saya anak-anak mantu saya, dia ada training di Jakarta cukup lama, ya kalau bisa bantu dia. Waktu saya pulang, dibilang dia buat cerita, kemudian ada amplop di situ, ya ada sejumlah uang di sana. Saya pikir, aduh, orang Arab, kok bisa ini dia tuh? Saya telepon papi, ya itu papi kenamaan dari kecil. Poin saya bahwa ternyata hidup toleran itu dengan orang lain, Tuhan bisa pakai cara orang lain untuk menolong kita. Nah itu cuma satu sisi saja. Ya artinya jangan kita setting juga begitu, tapi maksudnya seperti itu cara Tuhan. Dan memang saya melihat bahkan sampai almarhum papi saya meninggal, waktu di Palu pernah bisa cerita di sini, orang juga kaget karena diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia, telah kembali ke rahmatullah, almarhum Estefanus Lamelo. Wah, orang kaget, telepon saya, Pak Rikson, menurutku sudah mualaf, kenapa ada diumumkan di masjid? Nah, karena demikian tolerannya sehingga yang diperhatikan seperti itu diumumkan. Saya belajar banyak, bahkan ketika mau ke pemakaman, ya mungkin ada jemaat yang ikut pada waktu itu di sini. Itu yang bawa bendera itu mereka pakai bendera putih, yang bendera jalan. Ya anak-anak itu lorong-lorong situ, ya. Yang mereka pakai topi yang khas. Saya belajar ternyata kehidupan toleran bisa Tuhan pakai untuk membantu atau menolong kita. Amin. Amin. Nah, oleh karena itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dimanapun kita berada, baiklah kita berhidup damai dengan semua orang. Bukan hanya orang-orang yang seiman, tapi juga dengan orang-orang yang tidak seiman. Ya. Kalau hari ini saya bilang dengan bahasa politik, bukan hanya dengan orang-orang yang separtai, tapi orang yang tidak separtai, tapi kita bisa dapatkan. Ya. Semua kita harus hidup damai. Amin. Amin. Yang menang hidup damai dengan yang kalah damai dengan yang menang. Coba kenapa? Bahwa disitulah kita akan melihat cara Tuhan untuk menolong kita dalam kehidupan kita. Nah ini satu hal yang sangat penting bagi saya dan saudara, sehingga kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Itu poin kedua nanti. Ya kita akan lihat di ayat yang ketiga. Poin kedua, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Poin yang kedua atau yang kedua, tadi yang pertama memahami cara Tuhan bekerja. Yang kedua mengingat kesetiaan Tuhan. Sama-sama 3, 2, 1. Mengingat kesetiaan Tuhan. Perhatikan di sini di kalimatnya di ayat yang ketiga, Allahnya menyertainya. Kenapa di sini pakai Allahnya bukan Allahku? Karena yang bilang Kores, orang kafir tadi, raja Persia. Yang menarik di sini bahwa Tuhan memakai mulut orang yang tidak percaya Allah Israel untuk menyatakan Allah menyertainya. Nah ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ternyata apa yang dilakukan oleh Kores, kemudian dia bisa digerakkan oleh Tuhan untuk mengizinkan orang Israel pulang kampung. Tentunya juga kata menggerakkan ini bisa secara supranatural. Bagaimana tiba-tiba dia jatuh hati, bisa. Tetapi biasanya Tuhan pakai jalan cerita. Ada proses atau ada sebab akibat ketika Tuhan tergerak. Nah Bapak Ibu Saudara, coba kita bergaul dengan orang lain. Kalau kita lihat orang itu punya satu simpati kepada kita, punya satu daya tarik kepada kita, siapapun dia, tentunya kita punya satu kesan untuk tergerak menolong dia, seperti itu. Jadi kata Tuhan menggerakkan itu tidak serta-merta diartikan secara
mistis atau secara supranatural. Tetapi ketika Kores digerakkan hatinya, tentunya ada alasan juga, supaya dia punya alasan bahwa apa yang dikerjakan itu baik, dan tentunya dia melihat juga orang-orang yang dia mau tolong itu yang layak untuk ditolong. Nah, saya melihatnya begitu dalam penafsiran eksegesa atau eksposisi yang saya cari dalam kitab. Nah, kenapa? Karena Kores itu dia punya satu orang yang dekat, orang yang dia percaya, namanya Nehemia. Nah, coba buka di Nehemia pasal yang pertama ayat yang ke-11. Nah, sebenarnya Esra dengan Nehemia ini dari zaman dulu itu satu kitab. Nah, dalam kitab Ibrani itu dijadikan satu. Nanti ketika para ahli kitab setelah Alkitab ini dikanonkan, baru dipisah Nehemia dan Esra. Nah, begitu sejarahnya. Nah, sehingga ini berkaitan. Nah, Nehemia pasal pertama ayat yang ke-11. Ini doa Nehemia. Dia berdoa begini, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Perhatikan yang terakhir, ketika itu aku ini juru minuman raja. Nehemia dia kerja di lingkungan istana, dan pekerjaan itu sangat spesifik, juru minum raja. Seorang juru minum raja itu bukan gampang, ya. Saya ingat waktu Pak JK datang ke Boswe Palu waktu itu, saya ada di lingkungan di kantor gubernuran. Itu orang yang mau siapkan makanan minuman itu pas pampres cari tahu. Ketika dia siapkan minuman dia mesti tes dulu. Orang itu tes dulu baru pas pampres juga tes. Jangan sampai nanti ada racun. Karena ini orang penting. Nah, sekelas dengan Raja Kores Artasasta di situ dibilang, dia memilih Nehemia jadi juru minum raja itu bukan orang gampang. Tentunya sudah teruji kredibilitasnya, integritasnya sebagai orang yang bisa dipercaya. Dan saya mau bilang ini namanya kesaksian hidup. Berarti Nehemia dalam kehidupannya di lingkungan istana raja, dia menunjukkan kesaksian hidup yang baik. Dia menunjukkan kesaksian hidup yang dapat dipercaya. Sehingga Tuhan menggerakkan hati Kores, dan Kores melihat kesaksian hidup Nehemia, dan hal itu menjadi acuan bagi dia pun untuk menyatakan apa yang diinginkan oleh Nehemia untuk pulang kampung. Nah, Nehemia memang sempat pulang kampung, melihat dulu baru orang Israel itu ke sana. Poin saya bahwa Tuhan itu setia. Tetapi dalam kesetiaan Tuhan, Tuhan pakai bercara-cara yang tidak terselami, bahkan kepada raja yang kafir. Dan raja kafir itu pun juga punya satu relasi peristiwa dengan orang-orang di sekitarnya. Dan poin saya dalam hal ini untuk kita, bagaimana melihat kesetiaan Tuhan, tentu juga dalam kehidupan kita, kita harus hidup mempermuliakan nama Tuhan dengan kesaksian hidup yang juga berintegritas, jujur, dan bisa dipercaya. Sudah katakan, seringkali kita sulit untuk mengalami penyertaan Tuhan. Mau di dalam bisnis kita seringkali kawan dusta, seringkali tipu orang, seringkali ingkar janji. Ya, saya menyatakan ini untuk membawa kita berpikir bahwa pentingnya integritas itu. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Karena disitulah orang akan menilai kita. Dan ketika orang menilai kita, Tuhan juga bisa menggerakkan orang itu untuk menolong kita dengan cara-cara, karena melihat cara kehidupan kita yang bisa dipercaya, yang punya integritas. Tetapi persoalannya, begitu banyak orang-orang Kristen dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan tidak bisa dipercaya, sehingga Tuhan tidak berkati dia. Tuhan tidak memberkati kehidupan dia. Nah, saya bekerja lembaga keuangan itu sudah 25 tahun lebih. Modal saya cuma kepercayaan. Artinya saya harus bekerja dengan bisa dipercaya begitu. Mengelola uang orang, mengelola juga kepercayaan orang. Bahkan juga kalau istilah yang umum stakeholder. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau kita punya kredibilitas, disitulah juga Tuhan akan memberkati, menyertai saya dan saudara. Dan saudara apapun juga. Nah, sehingga di
di dalam segala apapun yang kita butuhkan. Tidak ada di dunia apapun, di bidang apapun, entah pekerjaan, entah profesi kita, di mana-mana, karena adanya integritas dan kredibilitas kita bisa dipercaya, maka cara Tuhan pula akan menolong kita di sana dan memberkati kehidupan kita. Amin. Nah, kita bisa berdoa, tetapi ketika kita berdoa, kita cek dulu bagaimana kehidupan kita, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang, bagaimana ketika kita menempatkan diri dimanapun juga kita berada. Mungkin seorang pegawai misalnya dia mau minta naik jabatan, tapi kalau kinerjanya asal-asalan, tidak bisa dipercaya, seringkali buat laporan palsu, bohong, segala macam, bagaimana bisa? Nggak bisa. Nah, kita walaupun berdoa, tetapi tidak menunjukkan bagian kita, yaitu kredibilitas, integritas, nggak mungkin bisa. Tuhan berkata. Nah, seringkali kita dengan sangat bongkar menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Padahal saya aktif beribadah, aktif melayani. Memang betul. Tetapi sudahkah dalam rentetan kehidupan kita menunjukkan kredibilitas sebagai orang percaya yang layak dipercaya? Itu persoalannya. Kalau kita mengaku orang percaya, kita juga harus layak dipercaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau kita layak dipercaya, maka penyertaan Tuhan itu otomatis menyertai saya dan saudara. Sebab di dalam apa yang kita baca tadi, Esra menyatakan hari ini dia mengingat kesetiaan Tuhan. Dan Tuhan itu menepati janjinya. Apa yang dikatakan oleh Nehemia 70 tahun sebelumnya, tahun 70 tahun genap digenapi. Allah kita Allah yang setia. Amin. Nah, demikian juga dalam rumah tangga keluarga. Kalau kita setia kepada keluarga kita, pasangan kita, Tuhan juga pasti akan memberkati. Ya, memang saya tahu bahwa seringkali persoalan itu muncul, masalah itu ada. Tetapi jangan buru-buru kita selalu menyalahkan di pihak lain tanpa introspeksi. Apakah kita juga orang yang setia? Apakah sebagai suami ataupun sebagai istri? Nah, sehingga kita dalam hubungan keluarga terpelihara, terjaga oleh Tuhan. Dan kemudian ketika keluarga kita terjaga, terpelihara oleh Tuhan, maka itu akan merembet, ya, akan merembet ke yang lain. Nah, dalam dunia ya saya cerita sedikit ya untuk dunia saya bekerja. Misalnya begini contoh saja, tidak menyorot siapa-siapa, ini cuma contoh. Karena ini ilmu, kalau kami dalam istilah memberikan kredit. Itu kan ada 5C. Ada karakter, ada kapasitas, cash flow, dan juga ada berapa macam itu ya. Ada 5, kondisi ekonomi, dan juga jaminan. Tetapi karakter itu sangat penting. Kenapa karakter masuk di situ? Karena pertama dilihat hubungan suami istrinya. Kalau orang ini cari tahu pembahugal atau enggak. Kalau pembahugal biasa dihindari. Bahkan kalau saya jangan kasih. Kenapa? Bikin persoalan terhadap. Nah, dunia saja menghindari hal-hal yang begini. Apalagi Tuhan. Tuhan kan tidak bisa ditipu, matanya kan di mana-mana. Nah, ketika kita tidak bisa dipercaya, tentunya juga lewat pengamatan orang lain itu akan mempengaruhi. Sehingga jangan heran kalau kita tidak diberkati, kita kemudian kehilangan penyertaan. Kita komplain Tuhan, kenapa Tuhan tidak menyertai saya? Tapi kalau kita memperbaiki bagian kita dulu, dan disitulah nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan akan menyertai kita dengan cara yang tidak terduga sekalipun. Yang setuju dengan amin. Nah, ini sangat penting. Nah, kemudian masih poin yang kedua di berikutnya, perhatikan. Ketika Esra menuliskan hal ini, mereka kemudian kembali ke Yerusalem. Nah, sampai di Yerusalem, yang luar biasa, Esra menuliskan kembali poin-poin dalam Esra pasal yang pertama tadi. Nah, itu ditawari pasal yang ke-36 ayat yang ke-22. Nah, kalau kita buka di Alkitab Esra itu cuma sebelah. Esra duluan baru tawari. Esra ditulis waktu mereka masih ada di Babel. Tawarik ini ditulis pada waktu itu sudah kembali membangun kembali runtuh Yerusalem. Sama yang dikatakan di sini. Nah, di ayat yang ke-23 juga dikatakan di sini. Kalau di 2 Tawarik pasal 36 ayat 23, beginilah perintah Kores raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya dan biarlah dia berangkat pulang.
Nah ini sama kalimatnya, cuma memang di sini ditawari kata Tuhan, YHWH Adonai. Nah apa maksudnya di sini bahwa mengingatkan orang Israel bahwa ketika Ezra mengatakan janji Tuhan sudah digenapi mereka boleh pulang, ketika sampai pun di Yerusalem di sana mereka melihat Tuhan, mereka diingatkan bahwa Tuhan tetap setia. Kalau kita membaca kita tawari dari awal itu tentang silsilah bahkan kehidupan raja Yehuda yang baik-baik, artinya bahwa janji Tuhan lewat proses sejarah yang berlangsung beratus-ratus tahun, beribu tahun, Allah tetap setia. Nah itu poinnya. Dan di sini yang saya lihat betapa luar biasa, ketika Tuhan komitmen dengan janjinya, Tuhan juga melihat komitmen kita. Dan yang sangat menarik di sini bahwa Tuhan memakai Raja Kores untuk memperhatikan orang Israel, terutama berbicara tentang rumah ibadah mereka, tempat beribadah. Karena di situ dibilang di ayat yang ke-23 tadi, Allah semesta langit, Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem. Bayangkan seorang Raja Kores yang kafir digerakkan oleh Tuhan supaya memulangkan orang Israel membangun bait Allah bagi Tuhan. Nah ini sangat penting, sehingga bahwa dalam kehidupan kita selain menjadi saksi yang tadi saya bilang, kredibilitas, integritas, kita juga mengingat pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan ini menjadi sorotan dari Kores untuk mengingat bait Allah di Yerusalem. Nah, apa tujuan saya menyampaikan ini? Untuk mengingatkan kita juga. Nah, kalau saat ini kita beribadah, ada yang di luar panas karena matahari, kipas-kipas. Saya dalam hal ini diingatkan juga untuk menyampaikan supaya gereja kita bisa lebih besar lagi. Saya berdoa kalau Tuhan kehendaki, kalau jemaat juga sependapat, Tuhan kehendaki akan dibobol, dibuka untuk disambung ke muka. Kalau ke belakang sudah terlalu jauh, akan berhadapan akan sosial di muka lebih memungkinkan, supaya gereja bisa lebih luas lagi. Amin. Amin. Ya, di nama Tuhan. Ada banyak potensi di jemaat kita yang seringkali itu terlihat di belakang layar, mereka punya kemampuan. Ya, ada aspek kita, saudara Ceng-Ceng ada, ya, nanti akan bantu gambarkan dulu. Bisa di mana ada yang orang yang kontraktor juga yang bisa mendesain, bisa mengatur, menghitung dan seterusnya. Ini bukan bermaksud memperdaya tapi memperdayakan. Karena ketika kita memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan saja gerakan Kores orang Persia, raja kafir, untuk memperhatikan bait Allah orang Israel. Dengan kata lain bahwa orang Israel juga harus punya satu passion, gairah untuk membangun hal itu. Mereka bangun bait Allah Yerusalem kurang lebih 50 tahun lama. Nah, memang saya tidak memaksa kita harus langsung selesai, enggak. Pelan-pelan. Saya tidak memaksa supaya jemaat janji iman segala macam, enggak. Ketika Tuhan gerakan pelan-pelan. Sebab dengan begitu kita akan melihat campur tangan Tuhan, cara kerja Tuhan. Antara ketika kita melakukan lebih dulu, kemudian menggerakkan orang-orang lain. Bahkan juga pemerintah negeri kita yang mungkin memang tidak seiman, bisa juga menolong kita. Tuhan punya banyak macam cara. Amin. Tetapi yang Tuhan inginkan di sini hidup kita menjadi saksi seperti Nehemia, seperti Ezra, Zerubabel yang ada di pembuangan pada waktu itu. Dan disitulah kita akan melihat betapa luar biasanya penyertaan Tuhan Allah Immanuel dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan hal itu, kita memperhatikan hidup kita, kredibilitas kita, kesaksian kita, kemudian juga pekerjaan Tuhan juga kita perhatikan dengan baik, maka juga penyertaan Tuhan di dalam segala hal. Ketika kita berjalan pimpinan Tuhan, kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Antara dalam keluarga kita, antara dalam bisnis pekerjaan kita, bahkan studi kita, apapun yang kita kerjakan. Sebab kenapa? Hati kita hanya terpaut kepada Allah semesta alam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah menyertai kita. Dia Immanuel. Oleh karena itu kita harus memahami cara kerja Tuhan. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong, memberkati, menyertai saya, saudara. Dan juga yang kedua, kita juga mengingat kesetiaan Tuhan dengan cara Tuhan juga menggunakan kesaksian kehidupan kita yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Immanuel.